Plastik. Plastik merupakan polimer organik yang berasal dari minyak bumi dengan fungsi utama sebagai pembungkus. Keunggulan dari plastik adalah kekuatannya, ringan, bersifat inert, tidak dapat berkarat, dan dapat diwarnai dengan mudah. Sudah terbukti, dari boba, soda, sampai tahu bulat dapat dibungkus olehnya. Karenanya, kita terus menggunakannya dengan jumlah yang banyak. Sayangnya, plastik ini tidak dapat terdegradasi dan menjadi polutan bagi lingkungan. Hal ini diperparah oleh usia pakai plastik yang rendah, bahkan hanya sekali pakai. Kemudian, model ekonomi yang tidak memerhatikan dampak lingkungan, dan sistem pengolahan limbah yang buruk. Kini, sudah saatnya kita untuk bergerak dan menyelesaikan masalah ini. Masalah yang diakibatkan oleh kita sendiri. Green marketing merupakan suatu prinsip yang mengacu pada orientasi suatu produsen dalam menyediakan produk atau jasa yang juga mementingkan manfaat produk tersebut bagi lingkungan ketika dipasarkan. Green marketing mengintegrasikan beberapa aspek dari suatu produk agar lebih ramah lingkungan seperti proses produksi, kemasan, harga, bahan baku, dan sebagainya. Menurut Fuller 1999, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk merealisasikan pemasaran ramah lingkungan, yaitu tujuan perusahaan dan kepuasan pembeli. Mengapa green marketing? Menurut Polonsky 2005, berikut alasan mengapa kita perlu menerapkan green marketing. Yang pertama, kesempatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, menurunkan biaya produksi. Dan yang keempat, bisa memenuhi kewajiban dalam mematuhi aturan mengenai lingkungan. Plastik. Plastik sekarang telah menjadi permasalahan yang menggunung. Hampir semua sudut di lingkungan kita tercemari oleh plastik. Oleh karena itu, perlu solusi untuk menangani permasalahan ini. Salah satunya adalah prinsip 3R dalam green marketing yang dapat mengatasinya. Reduce adalah kegiatan mengurangi barang yang tidak diperlukan pemakaiannya. Dalam kasus ini, saat kita belanja barang-barang dalam jumlah sedikit, alangkah baiknya jika kita tidak menggunakan kantung plastik. Tapi ya gak separah orang dalam video ini ya. Oleh karena itu, kita perlu langkah selanjutnya dari 3R biar gak rempong, yaitu reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali produk yang masih bisa digunakan. Contohnya adalah pembuatan pot dari plastik. Recycle atau daur ulang merupakan proses mengolah sampah menjadi bahan atau produk baru, misal pengolahan plastik menjadi tas. Selain 3R, terdapat opsi lain untuk menggunakan plastik biodegradable atau plastik yang dapat terurai sehingga aman bagi lingkungan. Nah, kalau begitu teman-teman, mari coba kita renungkan kembali apa yang dimaksud dengan produk yang ramah lingkungan. Kalau aku boleh sedikit kasih insight, produk yang ramah lingkungan adalah produk yang sudah ada. Kenapa? Karena dengan produk yang sudah ada, maka tidak akan ada lagi limbah baru. Maksudnya adalah kita bisa lihat ke sekeliling kita saat ini. Ada banyak produk yang sebenarnya sudah tidak terpakai tapi masih memiliki nilai guna. Contohnya baju kita yang kekecilan, itu masih bisa loh didaur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya kayak produk kita ini. Ada produk ini terbuat dari bahan yang bisa dibilang limbah plastik diubah jadi produk yang lucu banget kayak gini. Ini handmade asli buatan tangan, gak usah takut karena produk ini terjamin higienisnya. Punya dua fungsi sebagai anting yang cakep banget kalau dipakai jadi aksesoris pelengkap fashion atau mau jadi gantungan kunci, tas juga boleh. Bikin kamu jadi auto fashionista yang unik sekaligus ramah lingkungan. Packagingnya juga gak macem-macem, dari bahan daur ulang yang mereknya pun ditulis pakai tangan guys. Untuk saat ini distribusi produk diutamakan buat konsumen yang satu pulau demi meminimalisir emisi karbon. Jadi tunggu apa lagi? Kamu bisa kok jadi superhero hanya dengan pakai produk ramah lingkungan ini. Yuk order!